Halo guys, kembali lagi ke channel Masker Coin. Oke, pada kesempatan ini saya menemukan sebuah aplikasi yang menurut saya itu unik karena kita akan bermain sebuah game yang namanya Red Race. Oke, game yang dikembangkan oleh Kids Apps Educational ini dirilis pada Januari 2021 dengan target usia 3 tahun ke atas. Tapi kalau dipikir-pikir sih, gak mungkin lah anak baru usia 3 tahun kita doktrin untuk belajar literasi keuangan. Nah, game ini terinspirasi dari buku Rich Dad Poor Dad kayak Robert Kiyosaki kalau kalian sering baca bukunya itu ya. Oke. Yang pertama, mari saya kenalkan dulu fitur-fiturnya. Di sini ada kita bisa bermain di tiga chapter pertama, yaitu yang paling awal adalah Ask a Friends, kemudian Get to Rich, kemudian ada story mode yang paling banyak staff-staff yang tidak kita buka. Nah, untuk hal ini, sebelum itu kita akan lihat fitur-fitur yang ditawarkan dalam game yang simple ini. Nah, kita buka dulu di custom level dulu ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah pandangan pertama. Nah, kita ada liabilitas, cash flow, balance, real estate. Nah, karena ini adalah custom, jadi kita tidak punya target atau apa, tapi kita diminta untuk punya 8 real estate ya. Nah, di sini kita lihat di pojok kanan atas ada, kalau kalian mau keluar ya bisa, ada balance, kita pakai mata uang polstering karena ya biar beda dikit aja lah. Nah, di sini kita di sisi kiri adalah tentang sumber-sumber, ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat ada gambar bank ini ya. Di bank ini kita ada fixed deposit atau mutual fund dan ini punya perbedaan sendiri-sendiri. Dan kalian bisa, jika bingung kalian bisa buka ya di menu ini karena ada buku panduannya jika kalian tidak paham bagaimana sih tentang cara kerja dalam deposit bank ini. Dan ini pun kita bisa ada RT juga dan banyak sekali, ada banyak hal ya. Bisa yang kalian pilih tergantung kalian mau gimana sih returnnya itulah. Nah, terus di sini ada statements ya, yang dimana kayak laporan keuangan gitu, gimana sih pendapatan kalian bulanan, ada liabilitasnya. Wow, kita punya utang 100.000 pound sterling atau kalau kita sendiri 4 miliar rupiah ya. Ini orang baru mulai aja utangnya udah banyak sekali ya. Aduh, sisa bulannya udah 120%. Bunganya gede juga sih, 40% nih. Ya, setidaknya nggak segede pinjol sih. Nah, di sini terus ada ini ya, gambar ini, traffic ini kita bisa main saham juga ya di sini. Kita bisa main investasi di emas atau di Expon LTD, The Big in Company, ada DJR peternakan dan ini kita lihat bisa lihat. Nah, kita bisa mau beli berapa kayak $10 ataupun apa dan ini tergantung ke bagaimana harganya pun juga akan naik turun. Nah, Nah, di sini kita ada kantong. Nah, ini adalah sumber pemasukan kita. Nah, kita ambil dulu. Kita ada lihat dari mana sih pendapatan kita. Kita punya gaji 5.000 pound sterling dan pengeluaran kita yang cukup banyak juga karena utang kita cukup banyak dan kita bisa lihat men. Pajak di luar negeri itu kayaknya gede sekali ya. 1.250 per sterling atau kalau kita sekitar itu 25% lah pajak penghasilannya. Tapi normal juga sih di Indonesia juga segitu kalau gaji gede sih. Tidak tahu. Lalu kalau kalian kalian beta ya main saham ini cukup mudah sebenarnya sih. Karena di berita ini kita ada berita-berita yang akan mempengaruhi harga dari saham, emas, saham itu sendiri. Nah, kalau kalian bosan cut loss terus ya di saham dan pengen untung silakan main ini karena gamenya mudah ditebak sekali karena setiap berita good news selalu menghasilkan hal yang hijau juga. Nah, di sini kita ada bisa beli properti juga ya. Di sini bisa banyak sekali properti dan ini ada syaratnya yaitu harus daftar $10.000. Nah, ini bisa ada banyak sekali tergantung bagaimana sih yang ditawarkan dan dari properti inilah tujuan utama kita untuk bisa bebas dari finansial itu. Oke, kita akan kembali ke game permainan utamanya ya. Nah, di sini saya baru mau coba untuk chapter pertama saja karena ya akan saya jelaskan berikutnya. Di sini kita akan dimulai dari bagaimana sih keluar dari red race itu sendiri. Kalau kalian nggak tahu red race itu adalah fenomena di mana kita akan terjebak dalam situasi yang berputar-putar seperti itu, yaitu kayak jebakan hutang, kerja, lembur dan seperti itulah.
Nah, di sini kita akan ditawari punya tantangan mulai dari level 1 sampai level 10 di setiap chapternya. Di sini akan ada banyak pekerjaan dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, setiap ini punya tujuan sendiri ya. Kita ambil salah satunya The Jobless Guy ya. Kita ambil The Dentist ya. Nah, salah satunya yaitu dokter gigi ya. Nah, di dalam sebuah chapter kita akan punya goals, target dari setiap pekerjaan itu. Yang pertama kita kayak contohnya seperti ini. Kayak target kita karena kita punya satu utang, kita diminta untuk mempunyai utangnya 0, punya satu real estate, dan punya uang cash sebesar 10.000 pound sterling. Dan setiap pekerjaan punya targetnya sendiri-sendiri tergantung bagaimana tantangannya. Nah, hal yang unik ya lah, ketika kita masuk skenario yang sebelumnya ada saham, ada apa seperti itu, maka kita setiap chapter tuh punya hal yang berbeda-beda dan keuntungan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita untuk paham seperti apa sih chapternya. Nah, salah satu yang menurut saya kekurangan ya, game ini kalian harus main sabar. Sebuah posen moral yang harus kalian pesankan ialah, dan kekurangan game ini adalah sabar. Karena kalian dalam permainan ini kalian cuman pencet seperti ini, lalu kita masukkan apa fiksi the base, kita all in aja di FD, dan ya habis atau enggak itu urusan nanti. Lalu kita pencet ini bulan depan, lalu kita pencet ini dan seperti ini, dan kita ulangi seperti ini terus, all in lagi, tergantung kalian mau RT kayak silahkan, dan itulah. Nah, dari kekurangan game inilah, ini game yang menurut saya kalian akan cepat bosan. Tapi dari sinilah pesan moral dusu dari game ini, yang namanya kalau mau bisa bebas finansial itu harus sabar. Nah, oke. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan karena banyak sekali chapter dan tidak sempat saya buka. Dan ini ada quiz juga ya, yang dimana kalian bisa menyelesaikan dari level 10, dan nanti isinya itu tentang literasi keuangan yang harus kalian tentang wawasan-wawasan yang bisa kalian isi untuk membuka chapter berikutnya. Nah, oke, sekian dari saya. Ini adalah, jika menurut kalian seperti apa sih game Red Race ini, apakah worth it untuk dimainkan atau tidak? Nah, kalau kalian punya saran atau apa konten apa, bisa silakan diisi di komen. Oke, see you next time. Bye bye.